Sebelum kamu membeli asuransi, kamu harus tahu dulu untuk apa dan manfaat asuransi itu seperti apa aja. Makanya di video kali ini saya akan ngebagiin ke kamu 8 manfaat asuransi yang berguna banget buat keluarga kamu, tapi masih banyak orang yang belum tahu. Pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya, karena ada manfaat nomor 7 yang berguna banget buat keluarga kamu, tapi banyak banget orang masih belum tahu. Sebelum kita lebih lanjut ngomongin soal manfaatnya, kita harus tahu dulu apa itu asuransi dan asuransi apa yang perlu kita prioritaskan sebagai kepala keluarga. Nama saya Yaskil Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Mari kita mulai dengan apa itu asuransi. Asuransi adalah kontrak yang melindungi keuangan kita saat terjadi musibah seperti sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Asuransi itu ada banyak banget macamnya. Sebagai kepala keluarga, kita wajib memiliki 3 jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi kesehatan untuk melindungi keluarga kita dari biaya rumah sakit yang terus meningkat. Yang kedua adalah asuransi sakit kritis untuk menggantikan income kita saat kita terkena sakit kritis dan nggak bisa bekerja. Dan yang ketiga adalah asuransi jiwa untuk melindungi keluarga kita di saat kita meninggal dunia. Setelah kita paham apa itu asuransi dan apa asuransi-asuransi yang kita harus prioritaskan, sekarang kita akan ngomongin soal 8 manfaat asuransi yang masih banyak orang belum tahu. Yang pertama, asuransi berfungsi sebagai pertolongan pertama saat terjadi musibah. Kalau kamu sakit, kamu nggak usah pusing ke rumah sakit karena kamu udah punya asuransi kesehatan. Kalau kamu kena sakit kritis, kamu juga bisa fokus ke penyembuhan tanpa harus mikirin nanti gimana kerjaannya, nanti gimana kalau dipecat. Dan kalau misalnya kamu meninggal dunia, keluarga kamu nggak perlu pusing biaya pemakaman dan biaya kehidupan mereka sehari-hari setelah ditinggalkan oleh kamu. Makanya di sini penting banget kalian punya asuransi yang bisa ngebawa kita ke manfaat yang kedua, yaitu rasa aman dalam menghadapi masa depan. Dengan memiliki asuransi, kita sadar bahwa jika sesuatu musibah terjadi sama kita, setidaknya asuransi akan menanggung kita. Otomatis ada ketenangan tersendiri dan kita bisa fokus untuk mengejar mimpi atau memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Manfaat yang ketiga adalah sebagai opsi terbaik warisan keluarga. Dibandingkan dengan rumah atau bisnis, asuransi memiliki keuntungan yang signifikan. Pertama, sifatnya liquid. Kemudian sifat hukum dan pembagiannya juga jelas. Jadi nggak ada ceritanya tuh rebutan harta gono gini. Kalau kita mewariskan rumah, terkadang rumahnya sulit untuk dijual saat kita lagi butuh cash. Kalau kita mewariskan bisnis, kadang mereka nggak bisa menjalankan sebaik pas kita menjalankannya. Makanya asuransi di sini bisa jadi opsi yang paling baik menurut saya untuk dijadikan warisan buat keluarga kamu. Manfaat yang keempat adalah sebagai tanggung jawab kita terhadap Tuhan dan keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan bahwa apabila seorang tidak mengurusi sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih parah daripada orang yang tidak beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa mengurusi keluarga kita adalah sesuatu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dan asuransi di sini bisa kita gunakan sebagai cara yang konkret untuk tetap menjaga dan bertanggung jawab kepada keluarga kita, bahkan di saat kita udah nggak ada. Manfaat yang kelima adalah sebagai bentuk ekspresi cinta yang abadi. Coba kamu bayangin ada 2 orang anak. Anak yang pertama ditinggalkan asuransi oleh orang tuanya, anak yang kedua tidak. Anak yang kedua mungkin harus berhenti sekolah dan bekerja untuk membantu keuangan keluarganya. Sedangkan anak pertama masih bisa fokus untuk mengejar mimpi-mimpinya. Di sini asuransi berfungsi sebagai sebuah bukti cinta yang nyata yang tetap akan ada walaupun kita sudah tiada. Manfaat yang keenam adalah sebagai kunci kekayaan turun-temurun. Hampir semua orang kaya menggunakan asuransi untuk mempertahankan bahkan memperbesar kekayaannya.
Berdasarkan fakta, rata-rata kekayaan orang itu habis di keturunan ketiga dan keempat. Tentu kita nggak pengen ini terjadi sama keluarga kita. Kita yang udah kerja mati-matian pasti pengen keluarga kita terus-menerus menikmati manfaat dari hasil kerja kita. Makanya kita bisa menggunakan asuransi menjadi sebuah sistem untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kekayaan keluarga kita. Kalau kamu ngerasa topik ini menarik dan pengen dibahas lebih lanjut, komen ya di bawah. Nanti saya akan bikinin video lebih lanjut soal gimana caranya bikin sistem mempertahankan kekayaan pakai asuransi. Nah, manfaat yang ketujuh nih yang banyak banget orang masih belum tahu adalah asuransi berfungsi sebagai strategi pelunasan hutang. Coba kamu bayangin kamu lagi KPR atau lagi minjem bank untuk bisnis kamu. Terus tiba-tiba musibah terjadi, kamu nggak bisa kerja lagi atau meninggal dunia. Otomatis yang kamu tinggalkan bukanlah harta warisan atau bisnis, tapi yang kamu tinggalkan adalah hutang yang besar yang akan mempersulit keluarga kamu yang sedang berduka. Di sini kita bisa gunain asuransi untuk menyeimbangkan hutang yang kita ambil, sehingga kalau musibah terjadi sama kita, manfaat dari asuransi ini bisa menghilangkan beban hutang yang sedang kita ambil. Jadi pastiin ya, kalau kalian lagi ngambil KPR atau hutang, pastiin juga kalian punya strategi untuk melunasinya. Dan yang terakhir, manfaat yang ke-8 adalah sebagai income tetap untuk keluarga. Kalau kita sadari kehidupan keluarga kita sehari-hari itu bergantung sama penghasilan kita. Kalau kita berhenti bekerja karena sakit atau meninggal dunia, otomatis penghasilan keluarga kita juga ikut terhenti. Di sini kita bisa menggunakan manfaat dari asuransi untuk kita masukin ke deposito atau reksadana sehingga kita bisa tetap mendapatkan income per bulan selayaknya kita masih bekerja. Itu dia 8 manfaat dari asuransi yang masih banyak orang belum ketahui, padahal sangat berguna banget buat keluarga kita. Kalau kalian perhatiin, semua huruf depan dari manfaat-manfaat tadi membentuk kata proteksi. Asuransi adalah perlindungan untuk keluarga kita. Kita sebagai Bapa adalah gambaran Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan yang melindungi kita juga ingin supaya kita melindungi keluarga kita. Dan salah satu cara terbaiknya adalah dengan mengasuransikan diri kita dan juga keluarga kita. Jadi pastiin ya keluarga kamu diasuransikan. Kalau kamu merasa terbantu lewat video ini, tolong bantu share ke satu teman kamu supaya dia juga terbantu. Dan kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, gimana caranya beli asuransi yang tepat buat keluarga kamu, tonton video saya yang di sini supaya kamu nggak salah beli asuransi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai terakhir. Nama saya Skill Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.